semuanya, thank you ya buat kalian yang masih stay di channel aku. Dan kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang bagaimana menjadi seorang moderator. Cie yang mau jadi moderator. Tanggal 1 September 2021 akan segera dimulai. Ya kita lihat kayak apa sih sebenarnya Kepinjas itu. Kembali dengan sejumlah informasi diantaranya kasus mutilasi Sleman, tanggalkan sangkur, letakkan senapan. Sering banget sayang ya sama ibu ya. Cocok banget nih buat kalian yang pengen makan sambil melihat pemandangan pantai. Oke, ketika kita menjadi seorang moderator, apalagi pertama kali nih ya, buat kalian yang pertama kali menjadi moderator pasti gugup. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku bingung nih harus mulai dengan kalimat apa. Oke, jadi moderator itu pasti disilakan atau dipersilakan oleh MC atau pembawa acara. Nah, ketika pembawa acara sudah mempersilahkan kita sebagai moderator untuk bisa memandu acara, itu biasanya kalimatnya kayak oke, baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti nih pada acara hari ini, yaitu sarasehan dengan Bapak Kadep, misal kayak gitu ya, Bapak siapa, misal kayak gitu. Dan pada acara ini akan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu Intan Latifah, misal kayak gitu. Nah, sebelum kita beralih ke moderator kita pada hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Terus akhirnya MC membacakan CV nih dari moderator. Ketika MC membacakan CV dari moderator bla 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 bla, nanti pasti bakal di akhir bakal menyampaikan atau present kita buat masuk ya sebagai moderator kayak. Baik, langsung saja kita sambut moderator kita pada hari ini, yaitu Kak Intan Latifah. Beri tepuk tangan yang meriah, misal kayak gitu. Jangan panik, itu yang pertama ya. Kalian wajib banget buat nggak panik, karena ketika kalian panik itu bakal kelihatan banget dari wajah kalian dan orang bakal salfok kepanikan kalian. Nah, yang pertama kalian harus senyum teman-teman, karena menurut aku senyum itu akan bisa menghipnotis banyak orang termasuk audiens. Ketika kalian masuk, kalian cukup tunjukkan senyum dengan kalian menyapa teman-teman semua, cukup dengan seperti ini, atau langsung menyapa dengan kalimat juga boleh banget. Kalian udah posisinya udah pegang mic nih ya teman-teman. Kalian tinggal masuk, terus kayak menyapa audiens, kayak misalnya kalimatnya gini teman-teman. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Misal kayak gitu. Baik. Oke, luar biasa sekali ya. Pada acara hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dalam acara training public speaking bersama Intan Latifah. Intan Latifah tuh moderatornya tadi ya. Misalnya siapa ya? Bersama Agnes, misal kayak gitu. Agnes Verisia apa siapalah, terserah. Ini hanya contoh aja teman-teman. Kalian memperkenalkan diri lagi teman-teman. Nah, memperkenalkan diri lagi itu biasanya kalau aku pasti kayak langsung baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara kita. Terima kasih Mbak Ana yang sudah memperkenalkan saya dalam acara hari ini. Namun gak afdol nih ya teman-teman kalau misalnya aku belum kenalan secara langsung nih sama teman-teman semua. Kayak gitu juga boleh. Jadi langsung sampaikan aja. Perkenalkan, saya Intan Latifah sebagai moderator dalam acara Training Public Speaking oleh Agnes Felicia. Tadi sudah dibacakan CV oleh pembawa acara, misal kayak gitu. Sebenarnya saya tidak sehebat itu ya teman-teman. Kayak gitu juga boleh. Jadi kayak karena moderator itu emang harus interaktif dan menurut aku nggak ada moderator yang formal. Jadi moderator itu emang harus non formal dan interaktif sama teman-teman, apalagi sama audiens. Dan kalian mengalihkan dari kalian nyapa teman-teman masuk acara itu bisa dengan kalimat, misalnya kalimatnya gini. Oke, pasti di sini teman-teman sudah nggak sabar ya berbincang-bincang hangat dengan pembicara hebat kita pada hari ini, yaitu Kak Agnes Felicia. Namun sebelum kita mengundang Kak Agnes untuk membersamai kita di panggung megah ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV atau kurikulum vitae dari pembicara kita pada hari ini. Dan kita ketika baca CV atau kurikulum vitae, itu pun nggak perlu dibaca semuanya teman-teman. Kalau dibaca semuanya waktunya habis. Kalian udah baca nih CV-nya. Terus kita mempersilahkan pembicara untuk masuk ke panggung. Kita boleh banget dengan menggunakan kalimat baik, karena kita ingin mengenal lebih jauh nih tentang Kak Agnes Felicia dan pastinya sudah tidak sabar untuk bisa bertanya banyak hal ya pasti audiens ya. Betul? Misal kayak gitu juga boleh. Betul, misalnya. Oke, langsung saja kita hadirkan pembicara hebat kita pada hari ini. Kita sambut bersama, inilah dia Agnes Felicia. Nah, kan udah tepuk tangan nih audiens. Ini kita sih lebih mempersilahkan duduk teman-teman. Jadi Felicia Angelia misalnya
Agnes Felicia tuh masuk ya pembicara. Nah, kita sebagai moderator, kita posisinya ada di pojok panggung karena habis menyapa teman-teman. Nah, ketika beliau masuk, kita juga ikut mundur teman-teman, dan kita mempersilahkan pembicara untuk duduk dan kemudian kita duduk di sebelahnya. Nah, ketika kita duduk, kita sapa dulu nih pembicara. Ini penting banget teman-teman, jadi jangan langsung nanyain sesuatu ya, tapi harus disapa dulu. Misalnya, selamat pagi Kak Agnes. Selamat pagi, misal dijawab ya. Terus, gimana kabarnya nih Kak Agnes? Baik, misal kayak gitu ya. Terus nanti kita nanya lagi, wah Kak Agnes luar biasa sekali. Saya senang bisa berbincang dengan Kak Agnes secara langsung. Dan pastinya teman-teman juga senang banget ya kan ketemu dengan Kak Agnes, betul teman-teman? Betul, luar biasa. Mungkin boleh kenalan dulu secara langsung nih Kak Agnes. Pasti teman-teman pengen banget kenalan secara langsung dengan Kak Agnes, misal kayak gitu. Disitulah saatnya kita untuk berbincang-bincang hangat dengan pembicara. Sebagai moderator, kita bisa mengalihkan suatu topik, bukan mengalihkan suatu topik, ya lebih tepatnya menggiring audiens untuk bisa masuk ke topik yang kita bahas. Pembicara udah menyapa audiens, di situ saatnya kalian bertugas sebagai moderator untuk lebih mengembalikan atau mengajak audiens untuk kembali ke topik dari event tersebut. Misalnya event tersebut tentang tadi ya, training public speaking. Nah, berarti kita bisa mengulas dulu tentang public speaking ya teman-teman. Misalnya kayak gini, terima kasih Kak Agnes sudah menyapa teman-teman semua. Ini wajahnya jadi ceria-ceria banget nih Kak Agnes. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memandu acara talk show dengan Kak Agnes nih pada siang hari ini. Dan saat ini tema yang kita bahas itu tentang public speaking Kak Agnes. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa public speaking itu adalah sebuah seni berbicara ya teman-teman, yang pastinya sangat penting untuk kita dalam menjalani kehidupan. Karena dengan kita yang bisa public speaking, kita juga bisa untuk mempengaruhi orang lain, kita bisa mendapatkan prospek kerja yang lebih bagus juga, dan lain sebagainya. Nah, karena kami melihat profil dari Kak Agnes ini sangat cocok ya untuk menjadi seorang inspirasi bagi kita semua mengenai public speaking. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan ini Kak Agnes, bagaimana sih Kak Agnes bisa memulai public speaking? Apakah dulunya Kak Agnes pernah ngerasa takut memulai? Misal kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya modelnya talk show, teman-teman. Jadi kayak kita nanya, terus akhirnya si pembicara ini menjawab pertanyaan kita, kemudian kita balik nanya lagi, kayak gitu. Nah, kalau modelnya talk show kayak gini, teman-teman, kalian wajib banget untuk selalu mendengarkan jawaban dari pembicara. Karena kalau misalnya kalian sedikit lengah aja, kalian bakal susah untuk mengulas apa yang disampaikan oleh pembicara. Beliau misalnya pembicara menceritakan sesuatu yang berkesan bagi hidupnya pada saat ia memulai public speaking. Nah, di situ moderator harus mengulas dulu, kayak misalnya, wah luar biasa ya Kak Agnes, berarti dulu pada saat memulai itu memang bukan suatu hal yang mudah ya, karena kan perlu yang namanya pembiasaan diri, perlu yang namanya percaya diri juga Kak Agnes, kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, kebetulan pertanyaan selanjutnya itu tentang kepercayaan diri. Nah, di situ kalian bisa menghubungkan, kayak misalnya, oh ternyata memang semuanya tuh butuh proses ya teman-teman. Tapi tadi aku lihat ya, atau aku dengar nih cerita dari Kak Agnes, bahwa Kak Agnes itu pernah sempat gugup di atas panggung gitu. Nah, gimana sih cara Kak Agnes bisa menghadapi itu, kemudian Kak Agnes menumbuhkan rasa percaya diri nih dalam Kak Agnes. Nah, itu juga boleh teman-teman. Nah, beda lagi kalau misal sistemnya adalah pembicara memaparkan materi. Oke. Nah, kalau memaparkan materi itu ketika kalian sudah mempersilahkan pembicara, nah pembicara udah masuk, udah menyapa-nyapa audiens, di situ nanti teman-teman mempersilahkan pembicara untuk dapat memaparkan materi. Kalimatnya bisa menggunakan kalimat seperti ini, teman-teman. Baik, karena di sini audiens sudah disapa semuanya dan pastinya sangat sumringah sekali nih Kak Agnes, karena sudah penasaran dengan apa yang akan Kak Agnes bagikan nih untuk teman-teman semua. Langsung saja kita akan menyaksikan bersama dan belajar bersama dengan Kak Agnes. Kepada Kak Agnes disilakan untuk dapat memaparkan materi selama 30 menit ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah, misal kayak gitu. Nah, nanti jadi Kak Agnes akan memaparkan materi lewat PowerPoint, misal kayak gitu, selama 30 menit. Dan ketika udah selesai, pasti ada sesi tanya jawab teman-teman. Misalnya kita bisa improve sekali lagi nih teman-teman. Oke, boleh banget nih kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Agnes sekali lagi. Luar biasa Kak Agnes.
Ini fansnya di mana-mana ya Kak Anes, bisa kayak gitu juga boleh. Oke, karena kita sudah mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Anes, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bisa mengangkat tangan dan memperkenalkan diri serta menyampaikan pertanyaannya. Dengerin dulu pertanyaannya apa. Ketika sudah bertanya, kalian boleh untuk mengulas pertanyaannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, terus kita kembalikan lagi ke pembicara. Kira-kira bagaimana Kak Agnes? Apakah mau kita tampung terlebih dahulu langsung dijawab oleh Kak Agnes, misal kayak gitu. Oke, karena pertanyaan akan kita tampung, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya, misal kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kak Agnes bilang, oke saya jawab dulu. Oke, silahkan Kak Agnes bisa langsung dijawab, misal dijawab nih. Nah, Kak Agnes jawab, kita juga ulas jawaban dari Kak Agnes. Penting ya buat kita ulas, tapi itu kembali lagi ke waktu ya. Kalau misalnya waktunya ternyata nggak cukup buat kalian ulas, kalian nggak perlu ngulas lagi juga nggak apa-apa teman-teman. Terus pas waktu udah selesai tanya jawab, kalian sebagai moderator wajib banget untuk menyimpulkan dari sesi talk show ataupun sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari yang udah dilakuin. Misalnya udah selesai nih acaranya. Terima kasih Kak Agnes yang sudah berkenan untuk sharing-sharing sama kita semua pada hari ini. Pastinya banyak sekali insight yang kita ambil dari Kak Agnes. Yang pasti public speaking itu adalah ilmu yang wajib kita miliki dan sebagai dasar kita dalam bersosial. Selain itu juga public speaking ini sebenarnya bisa kita bentuk ya dengan membiasakan diri. Misal kayak gitu bla bla bla. Atau kalian di awalnya juga diawali kalimat kayak, izinkan saya Intan Latifah sebagai moderator untuk menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Agnes pada hari ini, itu juga boleh. Mengakhiri acara itu dengan kalimat seperti ini misalnya. Baik, terima kasih banyak kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Intan Latifah sebagai moderator pada acara hari ini. Yang pastinya saya mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Kak Agnes yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara. Mudah-mudahan menjadi ladang keberkahan untuk Kak Agnes. Dan pastinya kita semua mendapatkan pengalaman serta ilmu ya bagi teman-teman semua yang pastinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesi talk show atau sesi pemaparan materi pada hari ini telah usai, saya Intan Latifah sebagai moderator pamit undur diri dan waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada pembawa acara, misal kayak gitu. Nah, udah diambil alih sama pembawa acara, nanti pembawa acara akan mengulas sedikit dan selebihnya itu bukan urusan moderator. Jadi gitu teman-teman, ketika menjadi moderator, kira-kira kalian bisa nggak jadi moderator?